Sobat bisnis mungkin sudah banyak membaca berita soal fenomena El Nino yang gak cuma melanda Indonesia tetapi juga dunia. Di Indonesia fenomena ini terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Akibatnya, kemarau terasa lebih panjang dan kering. Makanya gak heran kalau kamu jadi haus terus. Tapi bukan cuma membuat cuaca terasa lebih panas, El Nino bisa membuat dompet ikut kering. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat saat ini status El Nino telah masuk kategori kuat. Ini bisa mengancam multisektor nasional. Mulai dari pertanian, air bersih, waduk dan irigasi, karhutla, energi, kesehatan, kelautan, hingga ekonomi. Semuanya bisa tersapu oleh dampak anomali iklim El Nino. Ya mudahnya bayangkan saja harga kebutuhan pokok naik dan tagihan listrik ikut terkerek. Ditambah ada potensi status El Nino berkembang menjadi level super atau sangat kuat. Memang ini bukan pertama kalinya. Indonesia telah melewati El Nino kategori kuat maupun sangat kuat sebelumnya. Setiap periode angka inflasi yang mengikuti pun turut berbeda. Saya sampaikan bahwa El Nino pernah terjadi yang sangat kuat di tahun 2015, kemudian 2019, 2023, dan sekarang 2026. Hingga ada pemahaman bahwa El Nino terjadi 4 tahunan di Indonesia. Sekarang kok 3 tahun sudah terjadi ya, karena adanya anomali iklim dunia, perubahan iklim yang membuat dia datang lebih cepat. Bahkan jika ditarik lebih jauh, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mencatat Super El Nino pada tahun 1997 hingga 1998 menyebabkan Indonesia mengalami kekeringan yang sangat luas, kebakaran hutan dan lahan dalam skala besar, serta gangguan ekonomi yang diperparah oleh krisis finansial Asia. Saat itu inflasi mencapai 11,05% di penghujung 1997. Bagaimana kerugian ekonomi secara global? Angkanya tidak kecil. Bahkan kerugian ekonomi global ini juga terus berlangsung selama 2 tahun setelah Super El Nino. Peneliti senior BRIN Erma Yuli Hastin menyebut intensitas Super El Nino diprediksi bakal terus menguat hingga melampaui 3 derajat Celcius. Artinya lebih kuat jika dibandingkan dengan Super El Nino 1997 dan 2015. Terlebih menurut Erma, Super El Nino 2026 telah terbentuk pada 31 Juli 2026. Erma juga memperkirakan dampak ekonomi dari El Nino 2026 bagi RI bisa sama seperti dampak yang ditimbulkan pada kasus El Nino 11 tahun lalu. Ini karena sektor yang terpukul yaitu pertanian dapat berpengaruh terhadap komoditas pangan dan inflasi harga-harga kebutuhan. BRIN menghitung potensi kerugian ekonomi di sektor pertanian akibat El Nino 2026. Hasilnya, daerah dengan risiko kehilangan produksi padi tertinggi di tahun ini adalah Grobogan, diikuti Lamongan dan Demak. Lebih lanjut, diperkirakan penurunan produksi tertinggi adalah Grobogan dengan angka mencapai lebih dari 100.000 ton, diikuti oleh Demak, Pati, dan seterusnya. Kalau pertanian menanggung beban besar dampak El Nino, bagaimana nasib Asta Cita Ketahanan Pangan milik Presiden Prabowo Subianto? Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau PPN Bappenas tak menampik soal ini. Direktur Lingkungan Hidup PPN Bappenas Nizar Marizing menyebut dampaknya bisa mengganggu suplai imbas terhambatnya produksi. Tapi dampak ekonomi ini baru akan terasa pada 2027 mendatang. Tapi itu akan lebih terasa dampak ekonominya di 2027 saat ya kan butuh jeda ya, ada delay, ada setahun kemudian baru terasa nanti terlihat bahwa harga-harga naik karena kalau suplai berkurang kan berarti terjadi inflasi harga pangan. Nah, itu yang perlu kita antisipasi dari saat ini. Untuk jangka pendek, tiap kementerian atau lembaga bersama Presiden sudah duduk bersama. Setiap sektor sudah menggulung lengan baju mengambil berbagai tindakan pencegahan demi minimalisir ancaman dari El Nino. Tapi pemerintah sudah tak bisa lagi hanya mengambil aksi reaktif. Bumi makin menua
dan iklim makin tak menentu. Ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk mempersiapkan antisipasi jangka panjang. Bukan apa, persoalan lingkungan nyatanya bukan hanya agenda elit segelintir orang. Jika tak mempersiapkan diri, isi piring bisa terdampak dan pembangunan bangsa bisa terhambat.